RM berbicara tentang kontroversi misogini yang dihadapi grup. Dalam buku baru-baru ini diterbitkan Beyond the Story 10 Years Record of BTS, pemimpin BTS RM merefleksikan perjalanan yang telah diambil grup itu dari debut hingga kesuksesan fenomenal mereka. Secara khusus, dia membuka tentang kontroversi yang dihadapi kelompok tersebut dan pelajaran yang didapat dengan dugaan kontroversi misogini menandai titik balik yang signifikan bagi mereka. RM merinci bagaimana kontroversi terungkap ketika BTS mulai meraih kesuksesan dengan kritik yang menuduh grup itu mempromosikan pandangan misoginis melalui beberapa lirik mereka. Dibesarkan di dunia hip-hop, RM mengakui bahwa para anggota awalnya menganggap elemen misoginis ini sebagai karakter genre. Hanya itu yang mempelajari konsep misogini dan implikasinya di kemudian hari. Aku bisa membicarakannya, melihat ke belakang sekarang, kupikir itu adalah sesuatu yang harus kulalui. Dia mencerminkan, menunjukkan kesediaannya untuk membahas bagian sejarah BTS ini secara terbuka. RM menyadari bahwa reaksi yang mereka terima sebagian merupakan cerminan dari wawancara masyarakat tentang ketidaksetaraan gender. Dia mengenang peristiwa sekitar waktu pembunuhan stasiun Gangnam dan pengaruhnya yang mendalam pada pemahaman mereka tentang pentingnya kepekaan gender, serta betapa pentingnya berbicara tentang ketidaksetaraan. Kata-kata seorang teman meninggalkan kesan abadi pada RM, memberikan gagasan bahwa menekankan ketidaksetaraan kadang merupakan tindakan yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan sejati. Kesadaran pedih inilah yang membuat BTS menilai kembali pandangan mereka yang membuat perubahan signifikan. Seorang yang kukenal berkata, kalau kamu menyebut situasi kesetaraan 0 dan ketidakadilan dunia sebanyak lebih dari 10, maka mereka mengalami ketidakadilan tidak punya pilihan selain menekankan bukan 0, tapi minus 10. Untuk mencapai pemerataan. Kata-kata itu benar-benar menyentuh hatiku, kata RM. Menyadari pentingnya memahami prasangka masyarakat dan menghindari mendefinisikan nilai perempuan dari perspektif laki-laki, BTS dan label mereka, Big Hit Entertainment, secara terbuka membahas kontroversi itu pada Juli 2016. Mereka menyatakan bahwa mereka telah memahami bahwa penciptaan musik tidak lepas dari prasangka masyarakat dan kekeliruan. Sejak saat itu, pelatihan kepekaan gender menjadi bagian wajib dari proses persiapan semua artis hype sebelum debut mereka. Perubahan yang dialami BTS dan langkah-langkah yang mereka ambil setelah kontroversi sangat penting dalam pertumbuhan mereka. Menurut pemimpin grup itu, RM mengatakan, kalau bukan karena proses itu, kami tidak akan sampai sejauh ini. Melalui buku itu, RM mengilustrasikan bagaimana sebuah kontroversi dapat berfungsi sebagai katalis untuk perubahan, mengubah pendekatan seluruh industri terhadap kepekaan gender. Pandangan di dalam perjalanan BTS ini menyoroti kebijakannya yang diperoleh dengan susah payah yang telah mendorong grup untuk menggunakan musik mereka sebagai platform untuk kepositifan dan kesetaraan. Tak hanya itu, V menjelaskan hubungannya dengan Jimin. Dalam buku yang baru dirilis Beyond the Story 10 Years Record of BTS, V, salah satu anggota, membuka hubungannya dengan sesama anggota Jimin. Persahabatan antara kedua idola ini yang oleh para penggemar disebut sebagai Femin tidak diragukan lagi merupakan salah satu dinamika yang paling menawan di dalam BTS. V membawa kita kembali ke asal mula lagu mereka Friends, sebuah lagu yang merangkum dengan indah ikatan unik yang ia bagikan dengan Jimin. Menurut V, lahirnya lagu itu berawal dari keinginan mereka bersama untuk berkolaborasi. Terlepas dari kepribadian dan etos kerja mereka yang sangat kontras, keduanya menemukan kesamaan dalam hasrat mereka terhadap musik dan pertunjukan. Lagu yang V bagikan muncul dari ide sederhana untuk membuat lagu yang menangkap pengalaman mereka bersama. Kamu dan aku punya banyak cerita bersama dan kita seumuran, kenapa kita tidak membuat lagu dari itu hanya sebagai teman? Jimin menyarankan sebuah ide yang langsung digaungkan oleh V. V membuka tentang perbedaan mencolok di antara mereka selama hari-hari pelatihan mereka. Dengan Jimin yang sangat ingin debut sementara, dia sendiri punya sikap yang lebih santai. Terlepas dari perbedaan ini, mereka memahami dan menghormati atribut unik satu sama lain. Dengan V mengagumi komitmen teguh Jimin untuk memberikan yang terbaik di atas panggung, kesadaran ini mengarah pada pemahaman yang lebih dalam satu sama lain dan penghargaan atas bagaimana mereka mengkompensasi kekurangan satu sama lain. Sangat menarik bagiku bahwa kebalikannya bisa seperti, wow, kami benar-benar tidak pergi bersama, tapi begitu kami melihat bagaimana kami menutupi kekurangan satu sama lain, kami datang untuk bertemu satu sama lain dengan lebih hormat dan lebih banyak kegaguman, kata V. Narasi penerimaan dan rasa saling menghormati yang mengharukan ini mungkin terdengar seperti plot klise langsung dari film, tapi bagi V dan Jimin ini adalah kenyataan mereka. Pengakuan global terhadap
Friends sebagai lagu persahabatan mereka berdiri sebagai bukti ikatan mendalam mereka. Dalam satu kutipan yang sangat menyentuh, V menjelaskan hubungannya dengan Jaemin berbagi, awalnya aku dan dia sering bertengkar, tapi karena kami sering bertengkar, kemudian dia berubah menjadi seorang yang tidak bisa hidup tanpanya. Pengakuan jujur mengungkapkan bagaimana argumen dan perbedaan mereka hanya memperkuat persahabatan mereka dan membuat mereka sangat diperlukan satu sama lain. Perjalanan para anggota, terutama dinamika V dan Jimin, adalah bukti kuat akan fakta bahwa merangkul perbedaan bukan menghapusnya adalah kunci untuk membina hubungan yang mendalam dan bermakna. Tak hanya itu, alasan mengharukan kenapa Suga ingin menjadi terapis. Dalam pengungkapan yang mengejutkan dari buku yang baru-baru ini diterbitkan, Suga, salah satu anggota superstar global BTS, berbicara tentang harapannya menjadi terapis psikologis berlisensi yang bertujuan memberikan dukungan untuk masa depan. Seniman yang mungkin bergulat dengan kecemasan dan pergumulan yang sama dia alami. Perjalanan menuju kesuksesan tidak selalu mulus bagi Suga. Dia menggambarkan ketakutan dan kecemasan terus-menerus yang menyertai popularitas grup yang melonjak sebagai bayangan yang selalu menghantuinya. Dia secara terbuka menghadapi ketakutan ini dalam interlude Shadow, sebuah lagu yang sangat introspektif di mana dia membahas pengalamannya dengan kesuksesan dan kekacauan batin yang menyertainya. Ketertarikan Suga pada psikologis bermula dari keinginannya untuk lebih memahami dan mengekspresikan emosinya melalui musik, dan menjelaskan, alasan utamaku belajar psikologi adalah karena itu sangat membantu musikku. Ada banyak hal yang bisa diperoleh dari belajar tentang definisi formal dari emosi. Meski masih sangat berkomitmen pada perjalanan musiknya, Suga mengungkapkan bahwa dia punya mimpi lain, menjadi terapis psikologis berlisensi. Aspirasi ini, katanya, lahir dari keinginan untuk membantu orang lain di industri yang mungkin mengalami kesulitan serupa. Aku punya dua mimpi, dan satu menjadi lelaki tua berambut putih yang masih berdiri di atas panggung dan memainkan gitar dan bernyanyi, dan yang lainnya menjadi terapis psikologis berlisensi. Terlepas dari memahami perjalanan panjang dan komitmen waktu yang diperlukan untuk mendapatkan lisensi, keinginan Suga untuk membantu orang lain mendapatkan empati dan pemahamannya yang mendalam tentang beban emosional yang kadang-kadang dapat ditimbulkan oleh industri artis. Aku mencarinya dan membutuhkan banyak waktu sehingga tidak mudah untuk langsung memulainya, tapi aku ingin mendapat lisensi suatu hari nanti. Dia berbagi, menunjukkan dedikasi yang luar biasa untuk aspirasinya, dan menegaskan bahwa dia tidak punya rencana untuk berpuas diri dalam waktu dekat. Keterus-terangan Suga berbagi ambisinya adalah bukti sifat bijaksana dan dedikasi untuk berkembang, tidak hanya sebagai artis tetapi juga sebagai individu. Cita-citanya untuk membantu orang lain mengatasi cobaan dan kesengsaraan hidup di pusat perhatian mungkin tak terduga, tapi juga dapat menginspirasi. Karena aku ingin membantu orang-orang setelah aku yang melakukan pekerjaan serupa dengan kami, kata Suga. Tidak mengherankan kalau kata-kata Suga telah diterima oleh banyak penggemar di seluruh dunia, semakin memperkuat ikatan kuat antara BTS dan ARMY. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.